warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Febriana Kasudi, NIM 18060016003 dari kelas Ilmu Politik 5A. Di sini saya akan membuat video reaksi dengan film dokumenter yang berjudul The New Rules of the World pada tahun 2002, karya John Pilger, seorang jurnalis asal Australia yang bekerja di Inggris. I'm not afraid of dirt, but how I fear the things I do for lack of honest work. Dengan adanya hal ini, yang membuat para investor asing dapat dengan mudah masuk ke Indonesia, dan globalisasi inilah yang menciptakan keadaan di mana yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin pun akan semakin miskin. Kita sebenarnya juga tidak menyadari bahwa berbagai merek-merek terkenal seperti Gap, Adidas, Reebok, terus Old Navy, mungkin berbagai produk merek terkenal dari luar negeri yang sebenarnya diproduksi di Indonesia. Ironisnya, mereka sebagai para buruh digaji dengan upah yang sangat rendah dan dipekerjakan secara tidak manusiawi. Saya sangat menyayangkan hal ini karena pemerintah terlihat tidak dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang ada dan terkesan tidak memberikan perhatian terhadap para buruh di Indonesia. Globalization in Asia has a secret history. The great sweatshops and banks and luxury hotels in Indonesia were built on the mass murder of as many as 1 million people, an episode the West would prefer to forget. But many people here have not forgotten. In recent years, people all over the country have begun searching for the remains of loved ones murdered when General Suharto seized power in the mid-1960s, aided by the United States and Britain. Until recently, the truth of this episode has remained so secret that this is the only known photograph of the atrocities. Pada bagian ini terdapat fakta bahwa pada tahun 1960-an telah terjadi pembantaian massal sebanyak 1 juta orang yang diklaim sebagai komunis atas bantuan Amerika dan Inggris. Dari sinilah yang mengantarkan Presiden Soeharto pada puncak kekuasaan. Di sisi lain, film ini menjelaskan secara gamblang yang terjadi di belakang layar dari pemerintahan Soeharto, di mana banyak dana yang masuk ke Indonesia melalui IMF dan Bank Dunia dari konferensi yang dilakukan oleh Soeharto secara diam-diam bersama Amerika dan Inggris. Mereka berhasil menjebak Indonesia dengan memberikan pinjaman yang bertujuan untuk pembangunan. Tetapi menurut John Pilger, hal ini tidak dilakukan oleh Presiden Soeharto untuk pembangunan pada level nasional, tetapi malah masuk ke kantong keluarga Soeharto dan kroni-kroninya. Ini saya mencoba mengaitkan antara isi film tersebut dengan teori ketergantungan yang sudah dipelajari sebelumnya. Tokoh dari teori ketergantungan ini yaitu Theotonio dos Santos yang menjelaskan di mana negara dunia ketiga atau negara berkembang sangat bergantung kepada perkembangan dan ekspansi dari negara maju. Negara ini hanya sebagai penerima akibat dan negara maju akan menikmati limpahan kapital yang terus-menerus mengalir. Hal inilah yang menjadi kritik mendalam bagi bangsa Indonesia, dan pada akhirnya ini menjadi film yang sangat layak untuk ditonton karena syarat akan makna dan analisis yang mendalam.
Sekian video reaksi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.